Jadi di video kali ini saya akan bersama dengan 3 orang mahasiswa pasca sarjana. Saya akan tanyakan ke mereka apa kelebihan dan kelemahan masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Apa kelebihan dari Pak Anies dan Caimin? Apa kelebihan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran? Apa kelebihan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Saya juga akan tanyakan kepada mereka apa kelemahan dari paslon 01, apa kelemahan dari paslon 02, dan apa kelemahan dari paslon 03. Kenapa ini menjadi ide video kali ini? Karena terkadang ketika kita sudah mendukung presiden dan wakil presidennya, kita hanya melihat nilai baiknya saja, tetapi kadang kita abai, kita tidak mau menerima kritikan, masukan kalau paslon yang kita dukung itu punya kelemahan dan kekurangan. Jadi kalau misalnya contoh saya memilih Pak Anies, saya hanya mau dengar yang baik-baiknya saja dari Pak Anies. Saya hanya menyuarakan yang baik-baiknya sama Pak Anies, tetapi dengan segala kekurangan yang apa yang dialami Pak Anies, jika saya temukan, saya tidak mau menyuarakan itu, dan kalau ada orang lain yang menyuarakan itu, saya berusaha untuk abai, saya berusaha untuk tidak dengar dan lain-lain sebagainya. Dan semoga di video kali ini bisa tersampaikan bahwa beda pendapat boleh, tetapi jangan sampai berlebihan, apalagi sampai hubungan kekerabatan kita bisa renggang. Oke, kita langsung masuk ke video. Baik, di video kali ini saya sudah sama Kak Jul, ada Efraim, ada juga Yoel. Jadi tadi sudah yang saya bilang kita sudah briefing. Jadi kita mau ini saja apa kelebihan dan kelemahan masing-masing paslon, calon presiden dan wakil presiden. Ya itu saja ini awalnya. Ada yang kita mulai dulu dari Anies Baswedan. Kenapa kita harus pilih Anies Baswedan? Siapa ditanya? Saya? Terserah siapa, Kak. Tidak tahu Anies, Kak. Opini yang berkembang kalau pilih Anies. Ya. Kenapa harus pilih Anies? Kalau orang pintar pilih Anies. Harus, Kak, kelebihannya nih bilang ini, Kak. Iya. Karena setahu gue ini kelemahannya terus ini. Tapi itu dari mana kau dengar? Yang apa? Orang pintar pilih Anies, ya. Itu statement dari mana? Pamflet. Pamflet. Itu juga saya lihat di sini. Misalnya kalau di aplikasi X ya, Twitter, pasti tagarnya begitu. Pintar pilih Anies. Orang pintar pilih Anies. Seolah-olah yang pilih Ganjar sama Prabowo ini orang bodoh ya. 01 itu khususnya Pak Anies lah. Pak Anies itu memang dia cendekiawan, pintar dia. Itu latar belakang pendidikannya itu mungkin yang menunjang bagaimana kecakapannya di ruang publik ya. Di masa jabatannya waktu jadi gubernur, saya rasa di semua gubernur juga begitu. Ada yang terrealisasi, ada yang tidak. Ya, kalau buka di media sosial, tim ses dalam dunia digital itu misalnya kalau mau serang Anies ada 20 program Anies yang tidak berjalan. Tapi kita nggak bisa tutup mata juga. Kalau ada juga yang jadi, misalnya kalau nggak salah ingat saya, itu yang di Jakarta Utara itu yang bagus sekali memang. Ada yang taman untuk, ya kan taman untuk ini, agama-agama, ya kan cantik sekali. Tapi yang kemudian saya mungkin karena ini kolektif memori ya, memori kolektif yang mungkin masih segar di ingatanku, bagaimana sebenarnya bukan Pak Anies tapi tetap orang lihat Anies. Begini. Ini kelebihan. Kenapa harus pilih? Oh, kelebihan dulu, Kak. Kelebihan. Kelebihannya. Kenapa? Iya, kelebihan yang makanya kenapa kita harus pilih Anies ya? Pak Anies itu retorikanya bagus. Retorikanya bagus sekali. Penyusunan kata, diksi-diksi yang digunakan ya. Dan satu yang saya lihat berani di Pak Anies ya. Mungkin kalau lihat waktu masih jadi gubernur itu
itu sering berkonfrontasi dengan ini pemerintah, bahkan pernah lawan statementnya Pak Jokowi. Sempat juga waktu Jakarta dibilangi kampung oleh Pak Tito Karnavian, itu kan dia counter juga, sekalipun tidak langsung ya, nanti di jumpa pers itu yang dia bilang. Jadi kecakapannya itu menunjang dia untuk tampil di depan publik. Apalagi itu mungkin yang menjadi dasar akhirnya ini metode kampanyenya kemarin kita harus akui ya, berbeda loh metode kampanye Anies. Yang desak Anies itu kampanyenya itu tidak seperti paslon-paslon lain yang dengan kemeriahan apa ini, dengan ruang diskusi terbuka. Desak Anies itu menerima aspirasi langsung masyarakat. Iya, kalau saya tuh Kak, saya tambahkan sebenarnya itu, kau tahu desak Anies tuh? Kalian dua, kau enggak? Tahu. Tahu Desak kan? Anies, ya? Yang desak Anies itu yang kayak namanya TK tempat apa? Aspirasi langsung. Aspirasi. Malah sebenarnya itu tuh Kak, setahu itu sebenarnya dilakukan sebelum kampanye. Jadi selama periodenya. Jadi Salah. kalau mau dibilang kelebihannya Anies ya itu dengar apa? Dengar pendapat. Iya, dengar aspirasi Aspirasi masyarakatnya, masyarakat, itu kelebihannya dia. Jadi desak Anies itu bukan setahu ya, Kak. Iya. Ya, banyak memang yang mengira itu Kampanyenya. kampanye. Ya memang mungkin, tapi sebenarnya itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum dia mencalonkan dia. Kampanye. Iya. Sebelum Ah, iya. mencalonkan. Oh, kalau tidak salah pernah juga Kak, dipanggil untuk diskusi mahasiswa Sama UI kalau tidak mahasiswa salah. ya. Iya. BEM UI ya. UI atau game ya. UI dengan UGM Kak. Yang setelah itu yang katanya Ganjar menolak untuk hadir kan sebelum. Iya. Oh iya. Tapi memang menarik sih Anies hadir dengan gagasan perubahannya. Saya kira Anies itu memang orang yang pintar ya, kira narasi-narasi sangat akademisi. Sangat akademisi. Kita lihat juga rekam jejaknya di Jakarta, saya kira pencapaian yang sangat fenomenal, membangun Jakarta International Stadium. Kemudian juga saya kira di zamannya Pak Anies ya, Jakarta pembebasan lahan, izin membangun bagi gereja-gereja atau mungkin pembangunan tempat-tempat ibadah bagi orang-orang lain. Saya pikir itu Anies sangat mempermudah itu. Saya kira jadi segala izin yang terkait dengan itu dipermudah di zaman kepemimpinan Anies di Jakarta. Masyarakat, orang-orang yang kaum yang terdiskriminasi, saya kira Anies menjawab lah persoalan-persoalan. Jadi kan memang banyak yang bilang kan, pasti ada nanti yang bahas ini yang soal kenapa kita tidak boleh pilih Anies kan, soal masalah intolerannya itu kan. Ya. Tapi memang harus diakui yang tadi Yoel bilang, kayak saya lihat banyak video-video di YouTube, banyak yang bilang kayak izin pembangunan gereja sebenarnya di periodenya Anies aman ya, lancar. Dan satu lagi kelebihan, saya tidak tahu kalau Yoel dengan Aim tahu, Kak Jul tahu soal ini. Dulu dari SD SMP sering sekali saya dengar itu di Jakarta itu penggusuran. Sering sekali itu ada video-video penggusuran. Penggusuran ya. Baru ya itu kayak penggusuran paksa lah, apalah dan lain sebagainya. Tapi selama Anies, ya setidaknya itu yang muncul di berita. Tapi kan harusnya kalau memang itu jadi masih masalah pasti masuk dalam berita. Tapi sejauh ini tidak pernah tuh di periodenya Anies soal masalah penggusuran. Itu dulu waktu SD, sering saya lihat itu di Jakarta. Bahkan itu yang puncaknya yang makam apa itu yang di Jakarta Utara. Yang apa tuh Kak? Satpol PP, polisi banyak sampai malam itu kan. Penggusuran gitu. Ya, sering. Harus diakui itu ininya. Dan bagusnya juga Kak Anies. Tadi kan kalau yang kulihat ini. Tadi tidak ada. Dapat positifnya so. Yang terinspirasi ini dengan kalau Anies lebih memperhatikan, kalau tidak salah itu lebih memperhatikan ekonomi rendah. Jadi kayak para nelayan dia sediakan fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian para petani-petani. Jadi lebih memperhatikan memang orang-orang dari bawah. Nah, itu. Mungkin itu. Oke, maksud kenapa kita tidak boleh pilih Anies? Karena kita ada bilang kau tahu kekurangannya tuh,
banyak ini kalau Ya, banyak Ada. banyak opini. banyak kekurangannya dia tahu. Saya tidak terlalu ikut Anies. Cuman Ya. mungkin kalau saya dia banyak kelalaian saja dalam bukan banyak tapi ada beberapa kelalaian seperti sungai apa sih namanya kan yang di Jakarta ini yang meluap terus. Kali apa? Oh ini. Bukan. Yang ya Kali Jak apa? Ciliwung. Ciliwung. Kalau tidak salah itulah namanya, nanti dicari. Ya, intinya sungai. Ya, di dalam Kampanye. bukan enggak si waktu di podcastnya Didi Andi? Corbuzier. Oh Andi. Oh ya. Jadi ya Kick Andy. Andi. Jadi di situ ada keluhan bahwa salah satu janjinya Anies itu meredam meluap-meluapnya Sungai Ciliwung pada saat itu. Namun pada berjalannya kepemimpinannya Anies malah meluap. Jadi tidak ada penanganan. Kemudian yang kedua itu kayak mengeluarkan dana sebanyak mungkin hanya membangun satu monumen, apakah itu? Tugu kalau tidak salah Kak. Yang dirakit Kak apa? Pakai bambu itu. Iya, pakai bambu. Oh, iya. Pada akhirnya kan tidak ada gunanya. Maksudnya bisa jadi maksudnya dananya itu bisa dipakai yang lebih bermanfaat. Kemudian rekam jejaknya pun pernah dilantik jadi menteri kalau tidak salah, kemudian diturunkan kalau dikeluarkan ya Kak. Diberhentikan Era Jokowi. di eranya Jokowi. Mungkin itu saja kalau saya. Itu, tapi kan itu kan yang banjir tadi kan itu kan memang program tampung air, jadi harusnya gitu. Ada serapan-serapan juga tapi tidak efisien di beberapa tempat. Di beberapa tempat kalau baca berita di situs-situs juga ya, ada serapan yang berhasil, ada yang di bor kayak sumur ke bawah itu kan. Itu beberapa tempat berhasil, Ciliwung itu berhasil. Ciliwung itu banyak lah, masih banyak kali di Jakarta itu yang masih meluap ya kalau kita baca beritanya. Itu. Ya, mungkin kalau saya apa ya, narasi perubahan yang sebenarnya tidak terlalu substansial. Misalnya ini yang menurut saya yang saya akhirnya memandang negatif Anies. Anies mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat, terus nama-nama jalan, sekarang yang terbaru programnya apa, tol keadilan, tapi tidak terlalu apa ya, bukan perubahan yang substansial begitu. Jadi Anies belum mengusung satu perubahan yang signifikan menurut saya ya. Bahkan dia sangat mengkritik pembangunan fisik. Padahal kalau kita mau lihat di selama rekam jejaknya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya kira pembangunan Anies juga masih berorientasi pada pembangunan fisik. Jakarta International Stadium, taman, Formula E itu bagaimana? ya Oh iya, Formula E, ya itu kan masih berorientasi pada pembangunan fisik. Jadi apa ya, menurut saya tidak ada perubahan signifikan yang akan Anies tawarkan gitu. Jadi dia orang pintar, saya akui itu. Saya saking pintarnya susah, tidak tahu bagaimana mendaratkan ini kata-katanya ini. Kan aku bilang tidak ada perubahan signifikan. Yang untuk izin gereja itu menurut memang bukan perubahan signifikan. Izin pembangunan gereja. Ya, saya ketika bicara soal izin pembangunan gereja, artinya kita melihat bahwa itu berkaitan dengan kebebasan beragama yang harus memang diperjuangkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita berbicara soal pembangunan kemanusiaan, ya saya pikir dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, saya kira tidak terlalu ada perubahan yang signifikan. Program apa nih yang jadi jagoan program unggulannya apa? Ya, artinya kan DP banyak data-data. DP 0. Gagal. Ya, DP 0. Ya, artinya
ya berjalan tapi kan Ya. tidak mencapai target. Kalau Kak Jul? Eh, Kalau saya sudah disinggung tadi ya DP 0%, apa 0 rupiah kah? Nah, Itu berjalan kok, bangun itu apanya rumah susunnya ya. Cuma nggak jadi 0 rupiah, ada persenan-persenan Ada juga. persenan. Kemudian katanya reklamasi diberhentikan, Ya. artinya gagal ya kan. Ada juga indikasi korupsi dari pengadaan ATK, alat tulis menulis di Oh, iya. Jakarta ya kan. Ini juga apa Kelebihan bayar. Formula E ya. Formula E akhirnya sempat dikritik juga. Iya. Akhirnya hanya dinikmati oleh menengah ke atas. Ya. Giring nih Ji, sampai ke lumpur itu. Padahal aspirasinya harus dinikmati oleh Rakyat. rakyat. Ya. Nah, tapi ada satu hal sih yang kalau kita lihat di Anies itu. Anies itu oportunis orangnya. Oportunis di mana dia bisa berkembang, dia akan di situ. Kalau lihat rekam jejak politiknya, bukan safari politik sih, kayak perjalanan dinamika politiknya itu dia lompat-lompat itu dari sini. Nah, entah apakah Anies mengiyakan atau akhirnya kelompok-kelompok yang berada waktu kampanye Anies jadi gubernur ya, itu melekat di Anies, tapi bagi saya mungkin itu suatu hal yang dianggap sebagai menguntungkan oleh Anies dan tepat momen juga. Apa ini? Apa ini Kak? 212 ya kan. Di masyarakat Indonesia khususnya kekristenan ya, ingat Anies itu ingat momen 212 Ya. sedikit atau banyak, tapi Ya, ya. pasti kalau bilang Anies 212 Ya. Makanya kan kita ini empat Kristen toh. Dan kalau berjumpa dengan kayak kan kita pasti banyak lah berjumpa dengan teman-teman Kristen. Memang banyak yang mungkin tidak suka, tidak respect sama Anies karena kasus ya itu ya, atau bermasalah dengan Ahok. Ya kita tidak bicarakan Ya, baik buruknya toh. Ya. Ya kan itu. Kita masih cari aman, kita minoritas. Te- Tapi intinya tendensi agama ya, itu pasti ya, ada. Tapi tendensi tapi agama. intinya gara-gara konflik dengan Ahok itu banyak yang tersisa Banyak, sama Anies. Betul. Saya awalnya mau ini, saya dulu rencana mau pilih Anies karena saya takut jangan sampai saya tidak suka ini orang hanya gara-gara masalah dengan Ahok tuh, itu kan kayak tidak dewasa sekali. Jadi saya coba cari kelebihannya Anies. Ya itu tadi yang kayak dibilang pintar, akademik apa, banyak bilang cuman bicara doang. Tapi menurutku memang pemimpin harus begitu toh. bicara ya. Kalau kau memang pintar bicara dan anggotamu bisa kau buat kerja, ya ngapain kau kerja? Sesederhana itu. Kalau menurutku, ya memang kalau pemimpin bisa kerja nilai plus. Tapi kalau toh skill vokalmu sudah bisa menyuruh orang untuk Mempengaruhi, kerja, kan? iya mempengaruhi. Dan itu sudah lebih dari cukup itu untuk jadi seorang pemimpin. Nah, tapi kendalanya soal masalah agama ini, sayangnya ada yang bikin kecewa dari Anies. Kan kita kemarin Kristen toh, masalahnya dari Islam sendiri juga. Ini pendapatku karena ada juga kalangan Islam ya. Sorry, saya cari aman dulu ini. Yang soal ini ada yang statement dari kelompok agama apa ini yang bilang yang tidak pilih Anies dipertanyakan keislamannya. Ada kan? Oh iya. Ada toh? TikTok kalau nggak salah saya lihat. Iya ada memang, ada. Serius, jangan sampai ada. Iya. Ada kelompok Islam yang katakan kalau tidak pilih Anies dipertanyakan keislamannya. Jadi pertanyaan kan, berarti memang Anies suka bawa isu agama. sabar dulu, apakah Anies atau tim sesnya? Ini dia. Nah, Ini itu saya cuma lihat dari guru kamu lah, tapi dia bilang begini, oke lah, katanya statement yang Kak Jul bilang itu dari pendukungnya. Tapi kenapa Anies membiarkan hal itu? Ya. oh iya, dia tidak. Iya, Anies orang akademis, orang pintar. Kalau memang dia tidak setuju, dia lebih mau untuk toleran begitu, mau mempersatukan umat Islam. Kenapa Anies biarkan itu? Kenapa Anies tidak marahi pendukungnya? Seperti Kak Jul bilang, Anies mungkin ambil momentum ini. Kalau memang Anies lebih bijak, harusnya dia larang narasi-narasi begitu di pendukungnya. Dan harusnya dia bisa kan? Ya, tapi kenapa dia biarkan itu? Berarti secara tidak langsung sebenarnya Anies setuju dengan itu. Jadi, nah itu nih kayak agak mengecewakannya juga Anies di situ. Jadi mau terlepas itu agama di luarnya dia mayoritas minoritas, dia tetap mainkan isu-isu agama itu untuk tarik suara.
untuk uang agak bagaimana ya, ya gitu orangnya di situ. Jadi kayak bukan dimasalahkan soal masalah Kristen ininya, kalau saya begitu, tidak agak kurang transisi. Belum lagi wakilnya Slepet, agak bagaimana ya, ya terlalu, ya kayak mana ya, kurang lah. Itu Wakil paling wakil sorry ya, betul, ya, betul. pendapat Minta pribadi maaf, minta maaf. wakil paling ya yang kurang di antara ketiga paslon itu. Ya, Tapi dia itu pintar. ya pintar betul. Caimin Saya itu ini cendekiawan muslim. cendekiawan Muslim. Tapi dia kayak NU dia tuh. Cuman kita nggak bisa lepas juga dari ingatan bagaimana konflik internal dari PKB. PKB dengan NU ya, Hmm. antara Gus Dur dan Caimin. Makanya di dalamnya itu ada mazhabnya Gus Dur, ada mazhabnya Caimin. Entah itu masih kontras, tapi itu kan isu juga yang berkembang ya kan, kalau kita lihat di media sosial. Apalagi sama dia sempat bilang kalau yang tidak pilih Amin dipertanyakan keinuannya kan. ya Oh, itu iya. yang kayak narasi-narasi kayak begitu yang kayak agak kurang srek di 01 ya. Ya. Nah, terlepas dari kelebihannya itu agak ini. Nah, mana ini blundernya lagi yang mungkin ya, yang di podcastnya siapa? Om Deddy. Om Deddy. Oh, yang Nah, itu kan cuman biasa kalau janji kampanye. kampanye. Aduh. Biasa itu cuma kampanye. Om Deddy tanya, Iya. bagaimana caramu untuk damaikan Damaikan. Palestina Israel, sedangkan negara-negara lain saja tidak bisa. Bagaimana seorang Caimin bisa damaikan itu? Ya namanya juga kampanye. Kayaknya itu yang dia bilang. Ini apa? Ya, Narasi soal menggratiskan ya, itu juga. bukan menggratiskan atau memberi Anu. tunjangan berapa untuk ibu-ibu hamil lah. Oh, 6 juta iya. itu ya. Ya, iya. Aduh, Pak Anies juga nggak setuju. Kayak kan sama Iya, Karena kenapa Pak? karena wakil dengan anunya kan tidak baku ini, maksudnya ada beberapa pernyataannya Cak Mimin. Jaimin. Caimin. Iya kan? Iya. Pleset kan Bang? Oh, preset. Ada beberapa pernyataannya itu tidak sesuai dengan pernyataan dari Anies sendiri. Anies sendiri ya. Waktu debat itu kelihatan. Ya. Sudah selesai sini? Sudah. 02. Wah, ini pasti nih banyak nih. Kenapa harus memilih Pak Gemoy dengan Pak anak sekecil itu berkelahi? Kelebihannya dulu. Ya, kelebihan. Kenapa harus ya kelebihan? Oh, saya tadi Kenapa kita harus pilih mereka? nanti 03 kamu duluan. Mungkin 2019 itu saya 0, berapa persen orang Kristen yang pilih Prabowo. Memang orang Kristen Iya, pilih Jokowi. betul. Iya. Nah, maksudnya dari sekian basis saya kan Kristen, basis Kristen ya. Itu Ya, basis suara Kristen itu hampir ya itu identik dengan Jokowi begitu. Ya Jadi, kembali lagi karena 212 ya, itu ya, ya. ya. Jadi bahwa Prabowo itu sudah apa ya? Sudah dicap sebagai orang yang radikal, yang ya mungkin narasi-narasi yang berkembang ya berpotensi untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Ya, paham. Tapi ya. Tapi 2019 kenapa kamu pilih? saya melihat ada sisi nasionalisme dalam diri apa ya, dari Prabowo, bahwa Prabowo ini tidak seperti dengan narasi-narasi yang apa itu? di narasi-narasi yang Menjadikan negara ini apa? makanya dia sebagai orang yang radikal. Saya kira dalam banyak berapa kali dia mencalon ya sebagai wakil presiden, kemudian naik jadi capres, hampir tidak ada ya Prabowo mengintimidasi, sama-sama seperti Anies dan juga lain-lain. Tidak ada Prabowo punya hal yang negatif, rekam jejak yang buruk terkait dengan bagaimana Prabowo berjumpa dengan umat Kristen, mungkin umat-umat yang lain yang dikatakan minoritas lah dalam Karena kalau negara mau ini. saya tambahkan Prabowo itu juga kayaknya dari ada keluarganya yang Katolik. Iya. Ya. Ya. Katolik kok nggak salah. Ya, jadi dia paham tuh. Ya, mungkin. jadi- Ya. Jadi saya masih melihat bahwa ada sisi positif itu yang buat saya memilih Prabowo, ketegasannya
Prabowo, walaupun orang melihat itu sebagai Prabowo itu sangat temperamental, tapi saya lihat itu sebagai bentuk ketegasan bahwa memang negara butuh orang-orang yang tegas untuk bukan untuk meredam hak berdemokrasi, tidak ya, kebebasan berdemokrasi tidak, tapi dalam momen-momen tertentu untuk demi apa ya, demi stabilitas negara, bangsa ini, keamanan bangsa ini, perlu ada ketegasan dari seorang pemimpin. Katakan ketika kita bagaimana kita melihat fenomena tidak hanya nasional, tapi kita melihat fenomena secara internasional, secara mendunia, itu butuh pemimpin Yang yang tegas. tegas untuk Memang presiden sekarang udah tegas. Saya rasa semua tegas. enggak begini. Saya tidak bilang Jokowi tidak tegas ya. Jokowi bagus, sangat merakyat, tetapi dalam banyak praktik Jokowi tidak bisa anggap sikap terkait, terutama berkaitan dengan PDIP ya. Ya, itu hak ya. Maksudnya kalau karena tadi arahnya ke situ. Prabowo. Ya, jadi tapi kita kembali ke Prabowo. Kelebihan. Nah, jadi itu Tegasnya ya. kelebihan. Jadi kalau Nasionalis. selama dia menjadi Menteri Pertahanan, mungkin ya salah satu isu, bukan salah satu ya, ada beberapa isu yang diangkat. Nanti kita bahas itu, tapi saya pikir bahwa kelebihannya Prabowo membangun kekuatan militer yang saya kira sangat dibutuhkan Indonesia saat ini ya. Kalau orang bilang Indonesia tidak perang saat ini, ya saya kira tindakan antisipatif itu perlu. Prabowo membangun pertahanan militer yang sangat baik. Dia membangun sekolah-sekolah militer. Saya pikir bukan saja membangun sekolah-sekolah militer, daripada kita melihat yang negatifnya, ya kita melihat bagaimana positifnya Prabowo membangun dari sisi pendidikan ya. Prabowo membangun itu saya kira itu hal-hal positif. Nanti kita bicarakan yang negatifnya kalau ada toh. Lagian soal Ya, kalau ada itu. Lagian itu Ya, sebenarnya ada kalau ada sisi. Bukan ada pasti. Kalau ada sisinya. Kalau ada sisinya. Kalau tidak dikasih, kalau tidak dikasih. apa itu yang mobil apa? Yang militer yang di Prabowo yang diisukan bekas-bekas? Iya, alusista. Alusta. Alusista. Ya itulah. Ada juga orang yang bilang kalau kenapa kita beli itu bom anggaran, nah kita tidak perang. Pertanyaannya kalau Koper yang baru mobil itu Terlambat nih. susah mungkin Urus surat-suratnya kapan sampai? mungkin yang disediakan itu saingannya kita nanti kalau misalnya terjadi perang tuh mana kita mau dikasih senjata. Jadi memang yang harus terjadi memang ya itu kayak sedia payung sebelum hujan. Iya sediakan memang walaupun perang tidak perang memang harus disediakan yang begituan. Karena pas terjadi perang kita tidak tahu kemungkinan apa yang terjadi tuh. Oke, kelebihan lainnya apa? Kalau saya tadi sudah pendidikan, terus bagian loyalitasnya. Kalau saya kerendahan hatinya, apalagi kita mahasiswa teologi kan. Kalau saya lihat waktu tahun 2019 itu, jujur saja saya pilih Jokowi. Karena waktu di Palu kalau tidak salah, banyak yang bilang salah satu partai, ya, PDIP itu adalah salah satu partai yang memperjuangkan nilai-nilai kekristenan. Yang ku dengar ini kak, yang opini-opini yang PDI ya? Ya PDIP. Jadi harus dukung itu apa? Paslonnya, kalau tidak salah. Jadi waktu itu memilih Jokowi. Namun di tahun ini, kalau saya lihat Prabowo dalam kerendahan dirinya, kerendahan hatinya, dia masih mau bekerja di bawah kepemimpinan lawannya dulu, Jokowi. Iya. Kemudian banyak orang bilang jangan pilih Prabowo karena rekam jejak. Salah satu kasusnya mahasiswi, kalau tidak salah di kasusnya itu mahasiswi dihilangkan kalau tidak salah. Ya, tragedi 98 lah. Iya, kalau saya melihat hal itu, kenapa tidak? Maksudnya, haruskah kita melihat hal-hal yang dulu?
kalau saya lebih menerima, memaafkan, apalagi kita mahasiswa teologi ya, di mana harus saling memaafkan untuk menerima orang itu. Dan saya suka dia orangnya tegas, nasionalis, untuk kesejahteraan para TNI yang dibilang gajinya tidak terlalu menunjang untuk kehidupan keluarganya. Itu kan jadi berapa, kalau tidak salah sekitar berapa triliun itu yang bagian pembelian alutsista bekas, kemudian kan dialokasikan sisanya itu di bagian kesejahteraan para TNI kalau tidak salah. Itu dijelaskan di Mata Najwa juga. Jadi kalau saya lebih bagus ya kalau pilih Prabowo. Oh, kau pendukung Prabowo. Saya golput kan. Tapi tidak soal masalah kasus 98 kan oke lah. Kalau ada yang bilang Prabowo itu pelanggar HAM lah, toh ya kita terima. Tapi sebenarnya begini, dari versi ini banyak yang bilang kan Prabowo itu dipecat kan dari siapa? Dari Wiranto. Iya, Soeharto ya. Habibie yang Iya, pokoknya itu kan. Wiranto yang copot ya? Iya. 385 itu 3 jenderal yang copot. Ya. Masuk. Alasannya, Oh, ya. banyak yang bilang alasannya salah satunya malah karena Prabowo salah satu orang yang izinkan mahasiswa untuk masuk ke gedung DPR. Iya. Dia buka aksesnya. Jadi kayak seolah-olah jatuhkan ini apa? Rezim Iya, Rezim Soeharto. Banyak, ya itu banyak yang bilang kayak begitu ya, kayak gitu isu-isu itu. Jadi terus yang bilang kalau soal pelanggaran ya namanya juga Prabowo pada saat itu prajurit harus patuh. gitu. Perintah dari atas Ya, ya. belum lagi ada yang bilang kenapa isu Prabowo pelanggar HAM ini pas dia jadi capres baru diangkat, waktu jadi wapresnya Megawati kenapa ini nggak diangkat? Nah, balik lagi, ini cuma isu politik untuk menyerang saja toh. Ya, tapi kita hargai kalau ada yang bilang dia pelanggar HAM toh, bagaimanapun itu juga pernah dialami sama siapa? Pak Prabowo. Nah, kita tidak tahu kebenarannya, tapi ya begitulah. Itu jadi isu toh. Pak Kajil, kenapa harus pilih Prabowo? Saya dari semua aspek yang dimiliki sama Pak Prabowo, 2 kali dia mencalonkan itu nggak pilih dia. Sama. Tapi perubahan cara aku melihat. Mati enggak? Sorry kalau jelek audionya nah, nggak apa-apa. Masih awam. Jadi dari segala aspek itu perubahannya, saya melihat Prabowo yang berbeda itu ketika dia itu masuk di jajaran kabinetnya Jokowi. 2019 itu titik balikku melihat Prabowo dari orang yang kemudian sangat berapi-api ya, kalau kita lihat di rekam jejak kampanyenya, konfrontasinya dengan Jokowi itu pasti tegas apa segala macam. Tapi dia mau loh untuk apa? Bekerja di bawah situ. Itu ketulusan hatinya, berbesar dirinya, rasa ingin melayaninya, bekerjanya itu bagi saya 2019 itu merupakan titik balik cara melihat atau cara menerima Prabowo yang baru. Kan sudah disinggung tadi sama Ayu. Nah kalau sekarang misalnya kelebihannya kecakapan internasionalnya bagus. Itu di beberapa negara kontes di panggung internasional itu dia sudah cukup dikenal, ya. Dia sudah cukup dikenal. Apalagi yang terakhir ini pertemuan Menteri Pertahanan. Kalian pernah lihat mungkin dia berbicara tegas itu ketika negara-negara Barat itu tidak mau bangun daerah demilitarisasi antara Ukraina dan Rusia, ya kan? Itu kan sekali lagi tegas Prabowo. Itu yang melihat bagi saya melihat tegasan yang oke lah, itu jadi modalnya untuk memimpin. Dan satu sih yang kemudian semakin memantapkan saya misalnya kalau memilih Prabowo, melihat bagaimana closing statement-nya. Ini kan juga sempat disinggung sama Rocky Gerung ya kan. Itu ketulusan itu ada pada Prabowo. Tidak ada dari paslon lain itu yang minta maaf terakhir. Kalau Rocky Gerung kan bilang kecerdasan ada di Anies, ketulusan ada di Prabowo, ya keangkuhan ada ya. Bisa kan dilihat kalau komentarnya siapa?
para guru. Tapi Gus Dur juga pernah bilang kan kalau Prabowo adalah orang yang Ya, tulus. ya. Itu ini bukan saya mau bilang saya pendukung Prabowo nah, tapi itu closing statement terbaik Ya, yang pernah kita dengar. Selain itu minta maaf dan dia juga bilang saya akan jadi presiden untuk orang yang memilih dan tidak memilih saya. ya. Wah itu wah gila. Di saat yang lain, Keren. di saat yang lain mendorong untuk masyarakat, Ya. dia malah minta maaf. Ya Keren minta sekali. maaf. Dan itu santun, sopan sekali. Nah, kalau misalnya bahas isu HAM itu ya, saya nggak tahu juga. Karena saya nggak dalami untuk cari tahu, tapi kepingan videonya itu muncul. Masih ambigu sih, apakah dia pelanggar HAM atau enggak ya. Karena ada satu momen misalnya almarhum Munir katakan bahwa yang terlibat di situ adalah Prabowo. Tapi ada satu klip video juga di televisi apa, tapi sudah rekam lama. Ada satu presenter Fadlizon dengan Munir yang mengatakan dia tuh nggak terlibat. Jadi untuk kasus pelanggaran HAM, ya itu sebenarnya. Oh Munir katakan tidak. Satu sisi iya terlibat, tapi satu sisi kemudian ketika bersama Fadlizon Tidak. Munir menepis itu. Iya kan, kalau mau dilihat Munir kan bagaimana tegasnya dulu sampai ya harus mati karena mengetahui banyak hal ya kan. Ya, kayaknya itu akan jadi konspirasi nanti hal-hal 98 itu ya. Karena kayak terlalu ini nih. Ya kita tidak akan pernah tahu ya masyarakat kita belum kan juga lahir itu kan. Tapi betul. Apa? Belum kan juga lahir itu. Kok 2000. Ya, tapi saya juga belum lahir ya. isu komunisan ini yang satu juga di ya saya kira Ini masih kelebihan lah. ya masih Kelebihan. saya kira Kenapa pilih Prabowo? ini yang tidak perlu serangan secara personal ini terhadap Prabowo ini juga pernah dilakukan oleh Jokowi ya. Ini minta maaf ini waktu closing statementnya kan ketika debat sama Prabowo kan Jokowi secara terang-terangan juga mengatakan bahwa ya Itu yang di kopi sama Pak Ganjar ya. Ganjar. Nah, jadi kan jadi Jadi Jokowi sih jangan memilih bukan jangan memilih ya, tapi menggambarkan dirinya sebagai orang yang tidak punya rekam jejak terhadap tidak. Oh, saya lihat itu, Pak. Ya, itu sebenarnya mau menyindir Prabowo kan. Oh, Ya, saya kira, Ganjar singgung Prabowo. Masih ada kelebihan Jadi Prabowo? ya isu kemanusiaan saya kira politisasi isu kemanusiaan untuk Ayo. kepentingan ini lah. Ada? Saya kelebihannya Prabowo yang tidak dipuja paslon lain, dia pemimpin partai. Itu aja. Sesimpel itu. Oh iya. Oke. Nggak tahu kenapa sih, wes, nggak tahu. Padahal Jokowi juga saya tidak kenal saya, tapi pas Jokowi kayak diledek sama siapa? Megawati itu. Nggak tahu kenapa kayak sedih sekali. Iya betul lah. Wes sedih sekali. Apa? Jokowi tanpa apa? PDIP. Sabang gila. Apa ya? Bukan apa nggak begitulah. Big Mom. Kayak padahal kalau mau dipikir-pikir bukan PDI yang angkat namanya Jokowi. PDIP yang diangkat dari Jokowi. Jadi beda Jokowi efek, beda PDIP efek. Menurutku Jokowi efek. Karena sebelum Jokowi jadi presiden itu Demokrat yang bagus-bagusnya dan SBY. Dan PDIP kalah terus kan. Terus iya. Jokowi yang di buff ini Kak. Iya. Makanya Iya, betul. agak apa terlalu bagaimana sekali kasihan. Ya di situlah keangkuhannya Ibu Mega kan. Sedih. Nah, serius. Di satu sisi bahwa biar walaupun Jokowi itu kader partai, petugas partai, tapi di dalam posisi itu, dalam momen-momen seperti itu, Jokowi tetap harus dipandang sebagai seorang presiden. Ya. Dipilih oleh rakyat Indonesia dan itu ini membuat juga banyak orang sakit hati. Soal pengadaan bagi saya itu wajar-wajar saja ya. Konflik internasional itu kan memasuki tahun ini, dari tahun lalu itu sudah panas-panas bagaimana. Israel Palestina, Rusia Ukraina. Ini yang dekat-dekat ini apa? Yang dari Indonesia itu apa? Taiwan Cina. Cina. Iya kan? Jadi bagi saya pengadaan itu bukan untuk apa sih? Itu untuk antisipasi. Bagi saya setiap negara itu berhak untuk mempertahankan diri kan. Jadi mungkin pengadaan itu bagi saya ya kecakapannya melihat bagaimana peta konflik internasional itu.
Apalagi yang Indonesia ini mungkin aman-aman saja kalau kita tidak lihat berita internasional. Cina Taiwan itu sudah panas. Dan itu berapa kilometer aja dari kita kan? Masa pas perang mau pakai sarung selepet? Masuk ke kelemahannya paslon 02. Banyak ini. Banyak Weh, pasti. banyak. Iya. Paslon 02. Iya. Saya dulu di Yo, sebelum weh, diambil. kelemahan. Ya, Nah, saya kira yang pertama dan paling utama dan paling penting itu mengambil Gibran sebagai wakilnya. Saya kira, mengambil Gibran atau keputusan MK-nya ini. Oh, kelemahannya itu kan. Oh, atau sosok Gibrannya. walaupun MK memutuskan, ya ada di situ, ada menurut saya kelemahannya ada di situ. Oh, sosok Gibrannya. Sosok Gibrannya ya, saya. Walaupun MK memutuskan bahwa usia batas 35 tahun, tapi kalau pengambilan Gibran kan itu menjadi masalah, apalagi waktu itu yang menjadi ketua MK kan pamannya Gibran sendiri ya. Nah, saya kira itu masalah. Sebenarnya kalau bukan pamannya Gibran yang di situ, bukan Jokowi yang presiden saat ini, saya pikir tidak akan dipersoalkan ketika Gibran masuk ke Gibran menjadi wakil presidennya Prabowo, atau mungkin Prabowo memilih orang lain selain Gibran ya yang di bawah, yang usianya 35 tahun ke bawah, ya saya pikir itu masyarakat Indonesia tidak mempersoalkan. Persoalannya itu ada di Jokowi dan juga di pamannya Gibran ya sebagai ketua MK. Kemudian apa ya, satu yang paling viral fenomena sekarang apa ya, tentang ini yang terbaik. pertanian itu Oh, footage. Yang- Footage state. ya PTZ ya, yang merugikan berapa miliar itu ya, saya kira walaupun memang ya saya kira untuk pertanian mungkin ya sesuatu yang baru dicoba itu memang tidak bisa apa memberikan hasil yang maksimal yang sesuai harapan. Nah, itu yang tidak, menurut saya tidak dikaji secara baik oleh Prabowo yang lalu kemudian mengambil keputusan. Saya pikir pengambilan keputusan itu harus memang dikaji secara matang. Ya, kira-kira dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa, dia menguntungkan atau merugikan. Saya pikir itu yang Gibran dengan apa itu? footage ya. Nah, Ya. itu kekurangannya ya. Ya, itu sih menurut saya. Tapi soal banyak kekurangan saya kira terlalu, karena memang beliau tidak pernah menjadi wali kota, tidak pernah menjadi gubernur, jadi tidak saya pikir Itu tidak baik. Ya, Kekurangannya karena dia tidak pernah jadi wali kota atau karena pendukungnya. dia Bisa jadi. bisa jadi ya. Tapi semoga ya. Oke. Ya, Kelemahan lainnya. Prabowo. Saya lupa ini. Saya ini berpikir ini, tidak tahu ini mah masuk di kelemahan atau di kelebihan. Yang pertama terlalu berambisi. Kenapa berambisi? Kalau saya berpikir begini, kenapa diambil Gibran? Karena Gibran ini salah satu, saya berpikir ini saya berpikir pikiranku sendiri ini, opini ku ini. Jadi Gibran ini diyakini punya banyak masa karena dari Pak Jokowi yang kemudian yang suka sama Pak Jokowi itu kan kemudian mereka menyukai anaknya karena pernah jadi apa kan dia wali kota Solo kalau tidak salah ya. Katanya kinerjanya bagus gitu. Jadi dilihat disitulah kemudian kalau saya ambisinya Pak Prabowo ini, dia melihat peluang-peluang yang ada, salah satunya Gibran. Jadi kalau saya masalah ambisi ini Kak, ambisi emosionalnya saat debat terlalu betul yang dibilang Kayol, terlalu menjawab hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, terlalu melebihkan dengan yang ini, yang 2 kali pemilihan terlalu berambisi dengan kekuasaan kalau saya itu. Lagi kalau diingatkan sebelumnya jadi
cawapresnya Iya. Megawati Ya, 2009 kan jawabannya. waktu kalah sama Pak Susilo Bambang SBY Budiman ya waktu itu. Iya. Budiono. Oh, Budiman ini sekarang ini TKN-nya Ah, 02. 02, padahal dulu mengkritik habis 02. Kenapa tidak? Saya pasti karena Gibran. Jadi kalau lihat di beberapa podcast atau data-data yang leak ya, yang muncul di publik, eh, koalisi partai yang di belakang Jokowi sebenarnya tawarkan beberapa nama, termasuk salah satunya Erick Thohir. Iya. Dengan siapa? Hmm. Siapa nih yang perempuan? Yang perempuan. Jawa Timur punya. Siapa? Ya, siapa? Aduh. Pak Otim apa? Apa? Ya, yang gubernur. Bagus. Pokoknya ya ada Dari kan. PDIP kan. Tapi sebenarnya awalnya juga grand design-nya itu, rancangan utamanya Prabowo Ganjar. Ya. Ya kan, kalau kita lihat kan. Nah, supaya mendamaikan apa? Tidak ada lagi cebong sama Kadrun. Tidak ada lagi buzzer-buzzer apa, tapi ya akhirnya Ganjar karena perintah di last minute PDIP bagaimana ya kan. Nah, akhirnya Erick Thohir pertama, sama nama itu kan tapi nggak jadi. Bagi saya, politik dinasti yang digaungkan itu tidak akan bisa lepas dari pencalonan nomor 02. Tidak akan bisa lepas, karena apa? Menggandeng Gibran itu sama saja menggandeng tanda petik representasi Jokowi. Makanya ketika Gibran masuk, apa? Projo yang notabene banyak orang PDIP apa? Lari ke situ. Jadi kesalahannya di situ memang. Dan memang permainannya sudah sampai ke situ ya, ke dinasti lah, apa di MK itu bagaimana. Dan itu sebenarnya sudah masif sekali, kelihatan sekali. Ya. Betul. Faktor usia juga ya. Oh ya, Usianya itu bahkan sudah. Iya, itu ditakutkan. Bagi saya takutnya nanti kalau usia itu juga nanti mempengaruhi kesehatan dan juga ini mental. Tapi kita harus lihat juga ya. Tapi ini kekurangannya juga. Dari semua pasangan, dari semua calon presiden, cuma Prabowo yang dari latar belakang militer, bukan pendidikan. Itu kelemahan. Dan bagi saya itu kelemahannya begini, temperamennya itu. Sekalipun nanti kita tidak bisa tidak bisa bedakan yang mana sikap Tegasnya sama sikap temperamennya, betul. ditakutkan. Kalau saya tahu Kak, malah itu dia militer itu malah Poin plusnya. plus sekali. Karena di negara ini pendapat pribadi lagi di negara Indonesia ini butuh yang memang tegas. Salah satu yang paling meresahkan sekali itu Dato' kadang bukan isu HAM yang Prabowo soal masalah HAM itu kadang jadi tameng untuk berlindung. Contoh pelaku korupsi kadang dibilang jangan, mereka masih manusia, itu harus dilindungi. Menurutku memang harus pemimpin yang tegas, yang nggak boleh lihat sisi itunya. Ya ini bisa diperdebatkan ini pendapat kurang. Ya, tapi kalau saya itu memang butuh tegas, karena ada memang poin-poin masalah tertentu yang memang harus diselesaikan secara tegas. Tidak perlu dikompromi sama pendapat orang, karena kalau terbanyak pertimbangan tidak akan selesai ini masalah. Kalau saya itu, maksudnya ini nilai plusnya itu kalau saya. Tapi ini bisa itu kembali lagi itu bisa diperdebatkan ini, karena memang masih terlalu memang. Dadah, kita lanjut. Lanjut. Kita lanjut ke 03. paslon 03. Kenapa kita harus pilih Ganjar Mahfud ya, Mahfud. Ya, Mahfud. Saya boleh pertama. Iya, kakak pendukung pasti. Iya. Saya masih nggak mau bilang itu siapa saya dukung. Iya. Tapi kenapa harus pilih 03? Karena wapresnya adalah politik terbaik sejauh ini menurutku. Pak Mahfud. Ya, negarawan. Menurutku. Ya. MD. Iya, MD kak. MD. Panggilkan MD saja, MD. Mahfud. Dia menurutku negarawan. Kalau menurut saya selera pribadi dia negarawan terbaik. Iya, saya
di antara semua jajaran kabinet ya. Ya, Prof Mahfud itu memukau sekali bagi ya. saya. Dia dari segi retorika, dia harus membaca atau ya membaca narasi-narasi dari Pak Mahfud itu harus berpikir. Sempat kan yang kemarin tuh ibu-ibu jangan melahirkan anak apa, ternyata maksudnya beda. Itu menunjukkan kecerdasannya. Jadi cuman potongan-potongan saja yang viral. Ya, Apalagi pas dia selesaikan kasus apa Verdi ya, Sambo. ya politik, ya itu yang di Ya. kepolisian. Di kepolisian. Ya, keren. nah, Pak Ganjar itu karismanya, Ya, karisma. Ganjar. karismanya itu keren Ya. sekali. Tapi Dia juga banyak koleksi video. saya suka itu. Video apa? Ya kita ya. Saya suka itu. Video apa itu kak? Aja. Kok tidak tahu? Aduh, Waduh. Cuman saya lihat biasa namanya dijadikan Dia ini. itu ketua Badan Intelijen. Wah, sudah. Ya. Apa itu? Itu cuma meme ya, meme. Itu cuma tapi- meme. karismanya bagus ya. Dan- Bung saya suka. Berwibawa sekali kan dilihat. Iya, pembawaannya berwibawa. Tapi ini nanti akan bertolak belakang ya dengan mungkin nanti jadi kekurangan. Ketika berbicara itu bagaimana blusukan-blusukannya ya. Pak Ganjar punya itu. Ya, betul. Oke. Cakapan publiknya dia. Ada kelebihan, kelebihan. Oh kelebihan. Kenapa harus pilih Ganjar Mahfud? Aku tahu. Tidak terlalu saya ikuti kalau Ganjar. Kak. Ya, kau ya, kenapa harus pilih paslon 03? Ya, ini karena mendadak rekamannya, jadi kita tidak tahu tidak cari Data di- info data tentang data Ganjar. kelemahannya. Saya juga tidak Harusnya Steffi juga ikut ini, tapi Steffi tidak datang, jadi dia itu pendukungnya Ganjar. Jadi ya, tapi bahwa betul bahwa belusukannya Ganjar itu sangat-sangat positif, artinya dia bisa sampai kepada masyarakat ya kelas bawah ya, kelas bawah, bagaimana bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, saya pikir itu poin plusnya Ganjar lah. Saya mungkin melihat Kak, tapi ya betul di hal yang positif dari 02 ya 03 ya 03 ya bukan ya mengambil 02 Mahmud MD Mahfud. Namun bapaknya Fadil. Mahmud itu astaga MD. jadi dengan mengambilnya Mahfud MD sebagai 02 saya kira ini strategi politik yang memang luar biasa. Ya. Terutama rekam jejaknya Mahmud bagaimana ada di pemerintahan. Ya, saya kira Mahmud itu sangat disiplin dan tegas terkait dengan apa ya keputusan-keputusan yang dianggap bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan moral, etika. Saya kira itu seorang negarawan yang patut dicontoh ini Mahfud MD ini. Tapi kalau soal Ganjar, ya saya cuma tahu belusukannya saja. Saya belum share kira-kira apa saja yang Ganjar lakukan di Jawa Tengah ya. Belum Tapi terlalu. memang elektabilitas. Mereka yang paling rendah loh. Saya pikir malah 01. Iya, 03 ini kalau survei. Terserah ada yang mau percaya survei atau tidak, tapi 03 ini yang paling rendah. Ya karena memang Ganjar itu terkenal karena media sosial lah, joggingnya joggingnya itu ketemu masyarakat, ramah dengan masyarakat, ya sapa tegur masyarakat, itu yang buat Ganjar dikategorikan sebagai pemimpin yang sangat PDIP tidak masuk kelebihan paslon 03. Nah, Itu seharusnya ya, karena dari dulu setahu saya PDIP itu jelas dalam kaderisasi. ya betul. Sampingan lah di kepentingan partai ya, dan imamnya. Partai yang konsisten untuk kaderisasi ya. Kaderisasinya bagus, pendidikan keluarga negaraannya bagus ya. Apa yang nawacitanya misalnya bagaimana
menghidupkan ideologi partai dan ideologi negara itu jelas di PDIP. Ya. Karisma sih kalau saya agaknya karisma. Karisma ya, sangat karisma. Dan dia dalam kalau kita biasa bilang teori feminisnya ya, itu sangat mendukung perempuan yang apa itu berpendidikan lanjut. Tapi jangan tidak boleh jadi MC atau Iya, jurnalis. tidak boleh jadi MC atau jurnalis. Nanti itu kita bahas di sisi berikutnya. Oke. Ya, Naremi, ada. masuk ya. Kenapa kita tidak boleh pilih paslon 03? Chemistry minus 10 chemistry. Oh iya. Antara Pak Ganjar, Pak Ganjar dengan Pak Pak Mahfud. Ganjar dan Pak Mahfud. Dari chemistry. Dalam beberapa tangkapan jepretan wartawan jurnalis itu Pak Ganjar selalu ditinggal di belakang. Pak Mahfud. Oh, kurang Pak serasi. Ganjar depan. Pak Mahfud belakang. Apalagi yang viral itu, Ah, Kadang hal-hal sepele begitu juga kalau dia mati ngaruh ya. iya pengaruh. Publik itu pasti lihat, kok gini. Apalagi yang kampanye Akbar terakhir kan waktu di Solo saya nonton. Jadi, saya nonton 3 kampanye itu, satu di G, satu di GBK, satu di Solo Semarang ya kan. Waktu di Solo Semarang di Solo lah, itu kontras sekali. Pak Ganjar udah maju di mana, Pak Mahfud di mana. Jadi seperti minus 10 chemistry kalau di mobil. seperti tidak sejalan ya, Kalau saya nggak mungkin jalannya lambat toh. atau tidak komunikasi yang baik lah. Tapi orang pasti dari itu. Ya, betul. Ya ada maksud di sini. Ya, Gimmick ada. itu kan, gestur Saya- itu pasti. Yang pertama, yang kedua, Big Mom. Ya, Big Mom. Di belakangnya Masalahnya nih. di situ. Itu sangat setuju saya. Jadi entah itu akan terulang atau tidak di Pak Ganjar kalau dia naik, tapi ya itu, potongnya Big Mom. Big Mom ini kuat sekali. Ya, dan memang Big Mom di siapa? Ibu Mega ya? Iya. ya Oh, Mega Mega. Itu nggak belum pakai haki sudah begitu. Sengaja saya memperjelas. Itu Kenapa? Kenapa tidak boleh pilih 03? 03. enggak belum. Saya tidak ikuti kalau Ganjar kan, cuman kalau debat-debatnya, kalau saya tidak suka dari Bapak Ganjar, itu yang kita sempat bilang tadi closing statementnya, kayak dia bilang, dia kayak betul-betul kayak sekalipun tidak mengatakan oknum, menyinggung saja, tapi kalau saya ini sebuah kata-kata yang betul-betul memberikan atau tidak menggiring masyarakat supaya tidak memilih itu. Ya, ya. Tidak ada kerendahan hati. Iya, tidak ada kerendahan hati. Kalau kita ini, apalagi saya ya, betul-betul harus memikirkan kerendahan hati Iya. seseorang. Kurangnya nih paslon 03 Mega. Kalau Kenapa tidak boleh pilih ya? Kalau saya itu tadi, Mega efek. saya dua-duanya ini saya suka. Kalau saya Ganjar dengan Mahfud itu Iya. saya suka. Tengil-tengilnya Ganjar juga menghibur. Ya kan tadi siapa tadi singgung yang soal dia di Najwa itu Ya. di apa? Saya. Kayak menurut ya, Pak Ganjar itu tidak ada aja sama sekali mau jatuhkan jurnalis. Tapi dia memang orangnya memang suka bercanda. Ini kurangnya orang yang punya jabatan politik kadang tidak bisa dilihat Bercanda. bercandanya kok harus serius-serius. Itu saya poin gue. Dia tuh memang suka bercanda. Jadi beda kalau misalnya kayak siapa ya kalau Sule. Dia kadang kalau serius itu kadang di kertas bercanda. Ini nih yang kadang orang ini. Kalau orang yang kenal ya, kalau saya menurutku begitu. Ganjar itu melawak tapi memang nggak di tempatnya. Itu yang Ya. salahnya dia. Saya yakin dia itu cuma kayak mau kayak punchline sih. Ini daripada jadi apa jurnalis ya kayak gitu toh. Menurutku begitu. Dia memang tengil-tengil tapi tengil yang positif. Kalau lihat kadang dia berbaur dan masyarakat tuh lucu. Agak tengil-tengil gitu. Pak Mahfud tadi sudah. Nah itu kelemahannya masih sama Saya PDIP. Saya nggak melihat kekurangan di Pak Mahfud itu. Oke, kalau soal itu Kak, ada dari sisi orang yang mungkin tidak suka dengan dia. Ada yang bilang Pak Mahfud terlalu ambil peran yang seharusnya dia Bukan tidak, dia. ya bukan dia.
Oh ya, itu karena terlalu banyak bicaranya dulu. Ya dia ambil mau cari panggung Dede. Itu dari haters-hatersnya. Kita harus fair nah. Ya, Ya. Tapi ya terlepas dari itu, PDIP buzzer. saya suka aja Pak Mahfud. Walaupun dia dibilang cari panggung, tapi cari panggungnya aman-aman, bagus malah. Ya, betul. Ya, Saya, kelemahannya? saya lihat kelemahannya Ganjar itu ya, suka mempolitisasi banyak hal untuk tujuan kekuasaan. Saya melihat misalnya closing statementnya dia itu, Ganjar itu termasuk yang paling kuat suarakan pemimpin yang melanggar HAM. Ganjar ya. Saya tidak tahu sebagaimana kepedulian Ganjar terhadap orang-orang yang mengalami yang terdampak ya tragedi 98 itu ya. Tidak tahu. Tapi menurut saya itu politisasi Ganjar yang sebenarnya over. Saya kira Ganjar over dalam beberapa pernyataan-pernyataannya dalam kampanye-kampanyenya. Kemudian kalau Mahfud terus minta maaf Pak Prof ya. Kalau Pak Mahfud Pak Mahfud MD, saya kira ini kelemahannya. Menurut saya walaupun Pak Mahfud tegas, saya akui itu, tapi ketika dia dalam pemerintahan seperti tertahan apa yang sebenarnya apa perlu disuarakan itu terbukti ketika di debat dia sampaikan yang seharusnya menjadi tugas dan wewenangnya seorang menteri Polhukam. Apa ya dia Polhukam. Menko Polhukam, tapi justru dia mempertanyakan itu karena pikir itu bahwa berarti beliau sendiri tidak mengerjakan itu. Ya, itu. Jadi itu bahwa dalam banyak hal saya kira juga bukan dalam banyak hal, dalam beberapa hal juga Pak Mahfud tidak tegas dalam hal itu. Kemudian juga dia tidak pernah menyatakan sedikit tentang bagaimana isu HAM ini ketika pernyataan itu disampaikan oleh capresnya, bahkan juga mungkin tim sesnya, bahwa ya kita tahu lah Mahfud kan yang bertugas untuk menyelidiki kasus tragedi 98 ini kan. Sampai sekarang juga tidak jelas bagaimana penanganannya. Saya kira ya, itu sisi negatifnya ya. Tapi yang paling negatif dari 03 itu sebenarnya, minta maaf sekali, ini ada di PDIP sebenarnya. Karena begini, ya saya pikir Ibu Mega juga harus menahan diri dalam banyak hal ketika berbicara soal pemimpin bangsa ya. Ya betul, tidak ada salahnya bahwa saya sepakat bahwa ketika saya kader partai misalnya, saya itu petugas partai dan tugas saya ya minimal harus menjalankan amanat partai ya, perintah konstitusi ya, Mahfud MD bahasakan itu saya sepakat bahwa petugas partai memang, tapi tidak dengan merendahkan petugas partai ibu ketika ia sudah menjadi pemimpin bangsa. Yang berikut juga PDIP itu sangat ingin mendominasi pemerintahan. Saya kira pernyataannya jelas ya. Ketika Jokowi berkuasa, Jokowi memimpin, ya, Mega berkatakan bahwa harus orang-orangnya yang penuhi kementerian. Ya, itu. Menarik loh. Itu. Menarik loh kalau PDIP sebenarnya jadi oposisi nanti. Ya menarik ya. Orang kayak Adian, PDIP yang kayak gitu, yang tapi mereka kan pernah jadi oposisi waktu pemerintahan SBY ya. Dan itu sering demo sampai siapa ini yang artis ini yang menangis demo BBM, turunkan BBM. Wah, menarik sih itu kalau PDIP jadi oposisi lah. Makanya saya kira menurut saya bukan tidak mau lagi PDIP berkuasa, tidak ya, tapi untuk saat ini tidak dulu untuk PDIP. Tidak dulu untuk PDIP. Saya punya pertimbangan yang lain. Kayak menurut saya kecenderungan untuk sebenarnya kalau dinasti keluarga itu masuk dinasti partai ya. Saya kira kemudian juga sampai sejauh ini PDIP berkuasa, PDIP juga tidak pernah bersuara banyak tentang terkait dengan korupsi. PDIP hampir menguasai parlemen ya. Kemudian juga dalam beberapa persoalan-persoalan
Saya kira misalnya tentang apalagi yang demo berkepanjangan ini, Omnibus Law ya. Iya. Ya, saya pikir juga tidak banyak Kalau PDIP sebagai wakil rakyat kan. kalau PDIP dan korupsi paling gampangnya nilai PDIP itu ya tentang Harun Masiku itu. Ah iya, sekretaris yang sudah di mana sekarang? Kau nggak tuh? Harun Masiku koruptor. Korupsi. Ya. Tapi dia sampai Nah, sekarang hilang. Ini, aduh, kenapa kita harus banyak dulu ini? Banyak yang bilang dia disembunyikan. Bukannya sudah didapatkan di bandara? Enggak, dia disembunyikan karena dia orang PDIP. Kalau itu Anda tahu. Dia orang PDIP. Dia orang begitu. Oh, iya. Harun Masiku. Sempat ku anu. Ya, saya dengar Saya tahu, di beritanya Ya, lah. ya itu paling gampangnya nilai PDIP dari kasus korupsi. Ini menurutku lagi ya. Bukan ya itu lihat Apa ya? kasus Harun Masiku. Harusnya kan mereka lebih banyak menguasai pemerintahan kan, baik dari legislatif sampai ke eksekutif. Itu mereka menguasai pemerintahan, tapi ya saya kira banyak kebijakan yang sebenarnya menurut saya PDIP tidak menjadi keterwakilan dari rakyat untuk untuk Oh, ini menyuarakan tadi itu. yang saya bilang kan karisma kan, tapi banyak teman-temanku yang di Jawa ya, yang di Yogyakarta, Solo juga, mereka bilang Pak Ganjar itu hanya, ini teman-teman yang bilang ya, Pak Ganjar itu di kamera aja itu yang dia baik, tapi kalau nggak ditangkap kamera dia tuh merem terus mukanya. Jadi karismanya dari situ saya kemudian mengambil kesimpulan mungkin depan kamera baru berkarisma. Nah ini juga yang saya hampir lupa ya, mungkin sempat terangkat juga. Waktu belusukan-belusukan itu sudah seperti presiden aja, langsung nelpon sana sini, belum jadi presiden aja udah banyak nelpon sana sini. Waktu belusukan itu kan, oh ada masalah apa nih? Oh langsung telepon. Nah, saya itu kurang itu saja, kamu nggak menghargai siapa pemimpin yang ada di situ. Ya, Ada sisi otoriternya sedikit sih. sedikit. Kira-kira siapa yang menang nanti? Kalau saya 02 Kak. Karena Satu kali putaran. Wih, Pejil, siapa yang menang ini kira-kira? Saya nggak bisa, tapi kalau bilang kira-kira Ya, ya, ini bukan dibilang maksudnya karena saya pilih ini yang harus menang. Iya. Tapi maksudnya analisa kita. saya Ya. Anies. Oh, kakak Anies naik. Analisanya Anies saya. Entah banyak, entah kalau mau ini saya jabarkan panjang sekali. Ada kaitannya dengan video Dirty? Enggak sih. Sebelum video itu keluar, Oh, saya Anies. Salah satu alasannya lah kenapa? Eh, salah satunya ini apa? Mesin partainya itu bagus, termasuk bersih juga. Dan itu sebarannya mereka banyak di mana? Di beberapa daerah yang sebaran wilayahnya itu seperti di Sumatera, Sumatera Jawa. PDIP sekarang kehilangan efeknya. Sekalipun 2 putaran, Anies naik. Kalau saya satu putaran Prabowo. Prabowo ya. Tapi kalau 2 putaran kecenderungannya ada di Anies ya. Karena bersatunya Ganjar dengan Anies. Ya, saya pikir sakit hatinya PDIP dengan Jokowi ini akan berkepanjangan. Jadi ketika Ganjar dengan Anies bersatu ya bisa ada pemilih yang bisa lari ke Prabowo Gibran, tapi ketika mereka bersatu bisa jadi ada pemilih dari Prabowo yang juga beralih ke Ya, jadi Pokoknya masih pecah. Satu putaran ini dapat berapa suara kali? 50%. Pas, 50 pas. dengan sebaran 20 Sebaran provinsi, wilayah. setiap provinsi itu 20% juga. Ada aturan. Oh, jadi walaupun 50% lebih, tapi kalau 20 provinsi itu. Iya. Ini 20%. oh. 20% di sebaran wilayah. Jadi sebaran wilayah itu penting juga. Gitu ya. Mau pulang dulu. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, thank you. Thank you. Ya, silakan komentar ya. Thank you. Semangat. Tentukan pilihanmu. Ladies and gentlemen. Anies kan ya?